Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Rizky Febrianti Putri, mahasiswi semester 4, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Hukum Islam, dosen pengampu Zulkifli SAI MSY. Saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas hukum Islam. Asas-asas hukum Islam. Pengertian asas. Perkataan asas berasal dari bahasa Arab asasan. Artinya dasar, basis, pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan Al-Hadis, yang dikembangkan oleh akal pikiran yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Beberapa asas hukum Islam. Yang pertama, asas-asas hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam adalah: yang pertama, asas keadilan; kedua, asas kepastian hukum; dan ketiga, asas kemanfaatan. Kedua, asas-asas dalam lapangan hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas; kedua, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain; ketiga, asas praduga tidak bersalah; ketiga, asas-asas dalam lapangan hukum perdata. Ada sekitar 18 asas, tapi saya akan menjelaskan hanya beberapanya saja. Yang pertama, asas kebolehan atau mubah; kedua, asas kemaslahatan hidup; ketiga, asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas-asas umum. Yang pertama, asas keadilan. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas dalam hukum Islam. Di dalam Al-Quran, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Kedua, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. 3. Asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum tersebut di atas. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Asas-asas hukum pidana. 1. Asas legalitas. Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Kedua, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat Al-Quran. Dari ayat-ayat yang disebut, jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, karena pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya. Kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. 3. Asas praduga tidak bersalah. Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-buktinya yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu. Asas-asas hukum perdata. 1. Asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada dasarnya, segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau telah ditentukan lain dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. 2. Asas kemaslahatan hidup. Asas kemaslahatan hidup adalah asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun juga dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia, pribadi, dan masyarakat.
3. Asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus senantiasa diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama teks Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula semua pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaannya masing-masing. Asas-asas hukum perkawinan. Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas antara lain. Yang pertama, asas kesukarelaan, merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang calon mempelai. 2. Asas persetujuan. Kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tua. Asas kebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dinikahkan dengan orang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa Jariyah dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan yang ia sukai. 4. Asas kemitraan suami istri. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama. Dalam hal yang lain berbeda, suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga misalnya. 5. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. 6. Asas monogami terbuka. Asas ini disimpulkan dari Al-Quran surat Al-Nisa ayat 3 sampai ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu. Di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Asas-asas hukum kewarisan. Asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Quran dan Al-Hadis di antaranya adalah 1. Asas ijabari. 1. Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Kedua, asas bilateral adalah berarti bahwa seorang yang menerima hak warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan. 3. Asas individual. Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. 4. Asas keadilan yang berimbang. Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dan kehidupan keluarga dan masyarakat. 5. Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan.
Ini terjadi setelah seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya bagi sobat hukum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.